Kalimat singkat itulah yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan kepada kita bahwa pendidikan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Namun tidak setiap orang dapat merasakan didikan itu. Itulah mengapa kami dengan segala keterbatasan mencoba menjadi upaya untuk menyempurnakan ucapan dari Sang Guru Ki Hajar Dewantara. Anak koki do hamoraon diau, sepenggal kalimat yang bermakna sangat dalam bagi kehidupan orang Batak. Anakku adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga dari permata dan emas sekalipun. Dia adalah cahaya kehidupan dan penerus yang akan membawa nama baik keluarga di masa depan. Tuntutan untuk memenuhi didikan akan memaksa para pencarinya menempuh segala kesulitan betapapun beratnya jalan menempuhnya. Tidak ada cara yang lebih baik dari pendidikan untuk mengubah kehidupan. Alusi Tao Toba adalah sebuah komunitas yang bergerak pada pelestarian lingkungan di sekitar Danau Toba. Kami percaya bahwa pendidikan dan kesejahteraan masyarakat adalah jalan menuju impian itu. Alusi Tao Toba itu kita ambil dari bahasa Batak yang artinya alusi itu menjawab, Tao Toba itu Danau Toba. Kenapa namanya alusi Tao Toba? Karena kita ingin menjawab panggilan Danau Toba, artinya kita ingin menjadi bagian yang bisa menjawab sedikit demi sedikit permasalahan yang ada di sekitar Danau Toba. Tujuan Alusi Tao Toba itu sebenarnya ada 3 hal, itu pendidikan, lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tetapi kan karena kita juga bukan komunitas yang besar, tim kita juga sedikit, artinya ada keterbatasan tenaga dan yang lain-lain. Kenapa kita sampai saat ini masih hanya fokus di pendidikannya? Literasi adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan, membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan lingkungan di daerah Danau Toba.
Alusi Tautoba berdiri sejak tahun 2010. Didirikan oleh Togu Simorangkir, seorang dengan tekad dan mimpi besar untuk melestarikan alam Danau Toba melalui pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Saya mulai bergabung awalnya kayak mau 2 minggu aja, jadi relawan 2 minggu, tapi hari pertama saya sendirian datang, besoknya ketemu sama Bang Togu, ngomong sama Bang Togu, ngobrol, terus saya dikasih kayak, kamu jangan di tempat lain dulu, di sini aja, kayak di sini masih butuh orang, masih butuh relawan. Warga yang sadar akan pentingnya pendidikan anak-anak di tempat mereka memberikan sebuah bangunan rumah tua sederhana kepada komunitas Alusi Tautoba untuk didirikan Sopo Belajar. Sopo diambil dari bahasa Batak yang berarti rumah. Rumah yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi mereka yang mencarinya. Rumah yang bersahabat bagi tumbuh kembang anak dan sebagai sumber belajar yang kaya bagi mereka. Kak Epa, it's me Andini, I am coming. Kak Epa, it's me Tio, I am coming. Welcome back Andini, welcome back Tio. Aku belum paham Alusi Tautoba itu apa sih yang mereka kerjakan, apakah hanya sebatas menyediakan buku, kemudian anak-anak datang dan membaca. Aku dulu saat itu belum tahu, tapi saat itu aku diajak teman, kenapa bisa bertahan sampai saat ini, karena aku sudah ada di dalam, aku banyak berproses di dalam Alusi Tautoba ini, karena ada suatu kerinduan di dalam hati, apa sih yang bisa aku lakukan untuk mereka, ketika aku memang tidak punya materi untuk apapun untuk dibagikan, setidaknya aku punya tenaga, aku punya ilmu yang bisa aku pelajari dan aku bagikan ke mereka. Si Yohana sama cita-cita? Guru, Kak. Guru hado? Matematika. Guru matematika, berarti lo mau belajar matematika? Karena saya ingin menjadi pahlawan dan juga sesudah saya besar bisa mengajari anak-anak agar mereka juga bisa menjadi pahlawan. Oke, keren sekali. Untuk Yohana. Selain ini, isi masih narung cita-cita nak. Apa cita-citamu deh? Pemain bulu tangkis. Asa pengen kau jadi pemain bulu tangkis. Ingin membanggakan orang tua. Ingin membanggakan orang tua. Jadi didukung orang tua ada cita-cita mi? Tidak. Nah jadi dokter Rise. Wih, siapa namamu deh? Isi gormu deh? Andini. Andini. Bahasa ho jadi olongin jadi dokter. Karena saya mengobati orang-orang kalau sakit. Seperti mata air yang menyegarkan, Sopo Belajar memberikan kehidupan bagi orang-orang yang haus akan pendidikan. Sopo Belajar menjadi wadah untuk menampung kegiatan membaca dan belajar bagi anak-anak di tepi Danau Toba. Sebenarnya menurutku bukan minat bacanya yang kurang, tapi akses terhadap buku bacaannya yang kurang. Gimana mereka bisa minat bacanya tinggi kalau bukunya nggak ada gitu. Contohnya aja di sini ada beberapa anak yang udah semua buku bacaan anak itu dibaca, kecuali ensiklopedia untuk dokter misalnya itu kan agak berat ya dan gambarnya sedikit jadi mereka kayak kurang baca. Tapi kalau ensiklopedia anak yang gambar-gambarnya menarik itu udah pada dibaca gitu. Jadi mereka kayak, "Kak, kapan sih bukunya diroker?" Dulu sempat kami ada masa ngeroker buku yang dekat-dekat sini. Tapi masalahnya kan bukunya setelah berapa tahun kan udah selesai diroker ya, nggak ada lagi buku yang bisa kami puter gitu. Jadi kayak sebenarnya bukan minat bacanya yang kurang, tapi kayak kami butuh lebih banyak akses gitu. Jadi kalau misalnya ada satu kampung atau satu desa yang ada Sopo Belajarnya, mungkin minat baca kita nggak akan rendah gitu. Karena pada dasarnya kalau buku itu baru bagi mereka, itu malah lebih menarik daripada gadgetnya gitu.
Seperti sungai yang kering, kekurangan bahan bacaan mengeringkan kreativitas dan imajinasi anak-anak, serta merampas kesempatan mereka untuk mengeksplorasi dunia yang luas. Binangara, Pinal, dan Balbal, dusun-dusun terpencil di tepi Danau Toba di ujung Kabupaten Samosir. Hampir seluruh warga di sini hidup dari bertani dan tentunya sebagai nelayan kecil. Dusun yang tidak punya akses darat dan aliran listrik yang sangat terbatas membuat anak-anak di sini jarang berinteraksi dengan dunia luar. Keterbatasan ini bagai tembok yang membatasi anak-anak dari mengeksplorasi dunia luas dan menyenangkan. Tamat SD dan boy sekolah di Hutan Namion melanjut tu SMP manang do tu SMA alana danga dong SMP di Hutan Namion manang SMA lama menyeberang tu Pangururan ma isi sekolah SMP do SMA menyeberang malaki tu Pangururan manang na tu silalahi tergantung na tua-tua ma tu dia sekolah hong geleng na. Jadi mulu na otak ni SD do adong di Hutan Namion Binangaraon nang pe di Sitio saru pade. Siapa yang mau jaga kampung kita? Siapa yang mau? Kegiatan belajar bersama dengan komunitas Alusi Tau Toba berawal dari masih beroperasinya kapal belajar sebelum berdirinya Sopo Belajar. Kemudian karena keterbatasan biaya operasional, kapal belajar tersebut tidak beroperasi lagi. Bastian, Tobaku, danauku, tanahku, rumahku. Di sini aku memujamu, keindahanmu mulia. Dari yang kuasa, terima kasih Tuhan, terima kasih alam. Hidupku bertaut denganmu. Kegigihan dan semangat belajar anak-anak yang membara dengan kuat menginspirasi kami relawan untuk selalu kembali membantu anak-anak meraih mimpi mereka. Alusi Tau Toba tetap gigih menemukan jalan untuk belajar bersama anak-anak walau di ladang dan teras rumah warga. Mereka harus merasa kalau impiannya itu nggak mustahil gitu. Setidaknya jangan karena finansial gitu. Atau bisa aja karena mimpinya berubah. Kan kadang kita mimpinya waktu SD sama SMA beda. Tapi aku nggak pengen cuman karena finansial berubah gitu loh, semangatnya berubah. Aku pengennya mereka merasa kalau dia berusaha dengan belajar, mimpinya apapun itu bisa terwujud gitu. Seperti angin yang membawa aroma bunga ke seluruh penjuru, semangat belajar anak-anak menyebar dan menggerakkan hati kami. Yang seperti kita tahu ya pendidikan di daerah ya,
yang hanya mereka dapat lewat pendidikan formal yang hanya di sekolah tanpa ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah, saya rasa memang bukan berarti kurang yang bagaimana, tetapi memang tidak cukup untuk mereka karena mereka tidak ada kegiatan di luar sekolah itu. Yang kita tahu juga buku yang mereka dapatkan itu hanya buku yang ada di sekolah, dan terkadang pun buku itu mereka tinggalkan di sekolah supaya memang mungkin gurunya menjaga supaya tidak rusak dan yang lain. Yang artinya mereka dapat pelajari itu hanya ketika mereka di sekolah. Dan ketika dibawa ke rumah pun itu pada saat-saat memang ada PR ataupun yang lain-lain, itu tidak mereka bisa bawa ke sekolah. Nah, harapannya kita dengan adanya Sopo Belajar setidaknya mereka ada wahana, ada wadah tempat mereka untuk belajar yang lebih lagi yang tidak mereka dapatkan di sekolah, dan mereka bisa belajar apa yang mereka inginkan juga. Untuk mengubah pola pikir seseorang itu lebih baik kita ubah dari anak-anak. Masih gampang untuk kita tanamkan pendidikan yang baik itu yang seperti apa, karakter yang baik itu yang seperti apa. Itu kenapa kami memilih anak-anak. Kan pendidikan itu mahal. Bagi mereka itu pendidikan itu jauh. Sampai ada adik yang bilang, "Kak, aku nggak jadilah jadi dokter." Kenapa? Dokter kan mahal. Kenapa mahal? Kan ini kan bisa gitu. Masih banyak beasiswa, masih banyak yang lain. Kita nggak tahu masa depan. Yang penting kita mempersiapkan dari sekarang gitu. Enggak, Kak, adikku masih 2 kata mama. Jadi aku kayaknya nggak usah lah tamat SMA langsung kerja aja. Kayak gunanya aku apa di sini gitu kan? Kayak apa gunanya aku kalau mimpinya padam gitu aja kan? Jadi kayak nggak bisa nih gitu. Mereka harus merasa kalau impiannya itu nggak mustahil gitu. Setidaknya jangan karena finansial gitu. Atau bisa aja karena mimpinya berubah. Kan kadang kita mimpinya waktu SD sama SMA beda. Tapi aku nggak pengen cuman karena finansial berubah gitu loh. Semangatnya berubah. Aku pengennya mereka merasa kalau dia berusaha dengan belajar, mimpinya apapun itu bisa terwujud gitu. Aku kadang membayangkan bagaimana jika Sopo Belajar ini sudah tidak ada. Mereka datang sepulang sekolah, tahu-taunya rumahnya sudah ada, tidak ada, pintunya sudah tertutup. Membayangkan mereka pulang dengan kecewa, tidak melakukan hal yang mereka bisa lakukan seperti biasa, itu seperti membuat aku tidak enak hati ke mereka gitu. Sopo Belajar menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak merupakan hasil donasi yang dikumpulkan oleh komunitas Alusi Tau Toba melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas ini membawa sinar harapan dan pengetahuan bagi anak-anak di tepi Danau Toba. Ya, sebagai komunitas kecil, ada masa Alusi Tau Toba itu naik turun momennya, di mana ada kadangkala kita harus seperti saat ini, setiap bulannya kita ketar-ketir karena memang keuangan kita untuk operasional sudah tidak ada. Tetapi puji Tuhan tetap saja ada orang baik memang yang selalu
bisa ataupun donasi untuk kita sehingga kegiatan kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun tantangan yang dihadapi cukup berat, Alusi Tautoba tetap bersemangat dan berkomitmen terus untuk melakukan upaya-upaya positif bagi masyarakat di sekitar Danau Toba. Kami nggak pengen kerja terus, kami nggak pengen ada di Sopo Belajar terus. Misalnya entah berapa tahun lagi, kami berharap di setiap tempat itu udah ada Sopo Belajar atau taman bacaan masyarakat lah secara nasional. Jadi nggak perlu aku yang orang luar datang ke sini gitu. Jadi atau di tempat-tempat lain itu nggak perlu ada orang lain yang datang ke tempat mereka. Tapi mereka secara sadar, orang-orang setempat secara sadar, oh kami tuh perlu belajar gitu, perlu tempat belajar, perlu bahan bacaan yang banyak yang aksesnya gratis, perlu tempat-tempat belajar yang lebih masif. Kalau setiap orang sudah merasa belajar sebagai kebutuhan hidup, ya kami nggak dibutuhkan lagi. Dan itu adalah impian kami. Ketika ada Alusi Tautoba ada selamanya, berarti selama itu masih ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi memang kita tidak berharap kita tetap ada. Ketika kita tidak ada artinya masalahnya sudah selesai. Tetapi sampai saat ini kenapa kami masih ada? Artinya masih ada masalah yang harus kami selesaikan. Kami juga masih dibutuhkan oleh mereka. Dalam hidup, kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di sekitar kita. Namun, kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Dengan menjaga senyum, kita tetap bersinar.